Sita kok belum datang ya Bu Hesti? Iya ya Kesha, kita tunggu aja deh. Tuh, kakak-kakak multimedia juga masih siap-siap kok. Hehe, iya juga ya. Lah, ini Sita. Loh, Sita kok kayak gitu wajahnya? Itu loh Bu Pendeta, di depan gereja ada teman saya. Siapa? Oh, ngapain dia ke sini? Nanti bikin ribut. Kita kan mau mulai sekolah minggu. Nah, itu dia. Aku juga takut. Sebentar nih, sebentar. Ini Kesha sama Sita sebenarnya ngomongin siapa sih? Itu loh Bu Pendeta, di depan gereja ada teman kami. Kami agak takut, soalnya dia itu suka bikin rusuh di sekolah kami. Oh ya? Iya, kemarin dia ngamuk karena nggak dikasih jajanan sama teman saya. Benar, pernah juga marah-marah sama saya. Dikira nantangin, padahal cuma gara-gara saya nggak mau pinjemin pensil. Jadi, sekarang kalian takut? Iya. Mbak Hesti, Kesia, Sita, sudah jam sekolah minggu loh. Kita mulai sekarang bisa? Oke. Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, hari buat Tuhan. Halo teman-teman semua, saya Kezia dan teman saya Sita, kita bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKJ Rewulu. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Oke, Sita yang pimpin ya. Baiklah, mari teman-teman kita buka sekolah minggu hari ini dari dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan sekolah minggu. Mohon berkat dan pimpinanmu untuk sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Sita sudah memimpin doa. Sama
Sama-sama, Kesya. Nah, teman-teman, kita tadi sudah buka dengan berdoa. Tidak lengkap rasanya kalau tidak disertai dengan lagu pujian. Benar sekali, Kesya. Bagaimana kalau kita puji Tuhan dengan lagu Allahku Besar? Setuju. Mari teman-teman semua kita puji Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Teman-teman di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hesti. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab dulu yuk. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ayo teman-teman, kita buka Alkitab yang sudah kita siapkan. Yang kita baca ayat mana ya tadi, Kesya? Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Oke, sebentar. Ketemu Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Teman-teman di rumah sudah ketemu ayatnya? Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wah, ayat ini menyebutkan orang yang menjadi pilihan Tuhan. Kira-kira seperti apa ya orangnya? Menurut Sita, pasti orang itu baik hati, suka menolong, dan ramah. Betul sekali Sita. Dia juga pasti taat pada Tuhan, kuat dan pandai. Iya ya Kesya, dia pasti superhero yang baik hati. Wah, Kesya pengen deh dengar ceritanya. Sita juga. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Hesti. Tapi kita puji Tuhan sekali lagi yuk. Yuk kita sambil sambut firman Tuhan dengan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, ya,
Terima kasih Kesha dan Sita. Adik-adik di rumah, tadi di bacaan kita, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 disebutkan bahwa Tuhan memilih salah seorang untuk memberitakan nama Tuhan. Tapi memberitakan nama Tuhan kemana dan juga kepada siapa? Yuk, kita akan simak lagi, kita akan lihat lagi. Masih ingat kan ayatnya tadi? Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Bu Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah ini adik-adik, jadi orang ini tidak hanya diutus untuk memberitakan nama Tuhan hanya kepada keluarganya saja, ke teman-temannya, ke tetangganya. Tapi dia memperoleh tugas yang berat. Dia harus memberitakan nama Tuhan kepada bangsa Israel, kepada raja-raja, bahkan memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tadi Kesha dan Sita sudah mengira-ira seperti apa orang pilihan Tuhan ini. Masih ingat nggak adik-adik? Tadi Kesha dan Sita bilang, orang yang dipilih Tuhan ini pasti taat kepada Tuhan, baik hati, suka menolong, ramah, pandai, kuat. Pokoknya seperti superhero yang baik yang sering adik-adik tonton. Masuk akal ya, orang pilihan Tuhan itu pasti orang yang hebat, orang yang baik, dan juga orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi apa benar di cerita ini seperti itu? Yuk kita saksikan penggambaran Kisah Para Rasul 9 ayat 15 melalui wayang. Yuk kita simak bersama. Ada seseorang bernama Saulus, seorang Yahudi yang berasal dari kota Tarsus. Saulus ini sangat pandai dan berpendidikan, karena dia adalah salah satu murid dari guru besar Gamaliel. Tetapi Saulus sangat membenci pengikut Yesus, bahkan turut menganiaya jemaat Kristen mula-mula. Kebencian Saulus membuat hatinya berkobar-kobar untuk mengancam, bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar supaya dapat surat kuasa untuk menganiaya murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kota Damsyik. Saulus, adakah yang penting sehingga engkau menghadap aku? Benar yang mulia imam besar. Sebagaimana semua orang tahu, saya sangat membenci para pengikut Yesus, serta sering turut serta menganiaya, bahkan membunuh pengikut Yesus. Ya, aku juga mengetahui hal tersebut. Jika sekiranya yang mulia imam besar berkenan, berikan padaku surat kuasa, supaya saya leluasa mencari pengikut Yesus di kota Damsyik dan menjebloskan mereka ke penjara. Oh, tidak masalah bagiku. Aku akan memberikan surat kuasa yang kau inginkan. Berbuatlah seperti yang kau mau lakukan pada para pengikut Yesus. Imam besar pun memberikan surat kuasa kepada Saulus. Dan berbekal surat kuasa itu, Saulus berniat pergi ke Damsyik untuk menemukan dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah ke tanah dan terdengarlah oleh dia suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Saulus karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntunnya masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepadanya, Ananias, Ini aku, Tuhan. pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap orang yang memanggil namamu. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Kemudian ia menumbangkan tangannya ke atas Saulus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar menjadi heran. Bukankah dia yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Benar sekali. Bukankah dia datang ke kota ini untuk menangkap dan membawa pengikut Yesus ke hadapan imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu dia adik-adik, penggambaran dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dengan cerita wayang. Adik-adik, kok bisa ya orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan bukan seperti superhero yang baik seperti yang tadi kita kira, tapi justru kebalikannya. Kira-kira kenapa ya? Adik-adik tahu nggak? Kenapa kok orang yang tadinya jahat ini dipilih oleh Tuhan? Jadi adik-adik, ternyata alasannya adalah karena Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang baik saja. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi orang yang baik dan juga mengasihi orang yang tidak baik. Bahkan orang yang tidak baik,
yang tadinya menganiaya murid-murid Tuhan Yesus seperti Saulus tadi, karena Tuhan mengasihi dia diubah menjadi anak yang baik, menjadi murid yang hebat, bahkan dia setia memberitakan namanya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya teman yang suka jahil, punya teman yang nakal, jangan langsung dibenci ya. Ingat seperti kisah Saulus tadi. Yuk, kalau ada anak yang jahil dan anak yang jahat, kita doakan supaya dia berubah jadi anak yang baik dan hebat. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Seperti Tuhan juga mengasihi adik-adik. Adik-adik adalah anak yang baik dan hebat. Bu Pendeta jadi ingat ya adik-adik. Tadi di awal sekolah minggu, Keisha dan juga Sita takut karena di depan gereja ada anak yang jahat. Nah, setelah mendengar cerita Alkitab hari ini, yuk, kalau ada teman yang jahil dan teman yang jahat, jangan langsung dibenci ya. Tapi kita juga harus doakan mereka. Siapa tahu mereka nanti bisa jadi anak yang baik dan hebat. Seperti Saulus tadi. Dari yang membenci Tuhan menjadi setia kepada Tuhan. Bu Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu GKJ Rewulu adalah anak yang baik dan hebat. Jadi pasti mau mendoakan mereka. Oke? Sip. Oke, sekarang kita kembali ke Keisha dan Sita ya. Terima kasih Bu Hesti sudah bercerita kisah Saulus. Iya, jadi mengingatkan kami untuk berusaha menerima orang lain walaupun jahat. Kita bersyukur hari ini bisa kembali belajar dari cerita Alkitab. Benar, kita juga bersyukur untuk berkat Tuhan pada kita dengan persembahan. Yuk teman-teman, kita ungkapkan syukur kita dengan persembahan diiringi lagu Ku Istimewa. Musik. Ku istimewa, ku
ini kita sudah memuji Tuhan, persembahan, dan belajar firman Tuhan dari cerita Saulus. Saatnya kita tutup sekolah minggu hari ini dengan doa dan lagu pujian penutup. Kita berdoa penutup ya. Kesia yang pimpin deh. Oke Kesia, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita belajar bahwa Engkau mengasihi semua orang, bahkan orang jahat. Kami juga ingin seperti-Mu yang memaafkan, menerima, dan mengasihi. Terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kesia sudah memimpin doa. Kita tutup sekolah minggu ini dengan pujian Kasih itu Memaafkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.